Selamat malam pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kupas Habis Jambi TV menghadirkan 5 narasumber. Ahdienti, Komisioner KPU Provinsi Jambi; Hazik, Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat; M. Arif Rahman Hakim, anggota PPK Kecamatan Kuala Betara, Tanja Barat; M. Fahrudin Sukri, Ketua PPK Kecamatan Beram Hitam, Tanja Barat; Misna Seftia, anggota PPS Desa Beram Hitam Raya, bagian data. Mengupas tema malam ini, coklit dan daftar pemilih pemilihan serentak 9 Desember 2020 di Provinsi Jambi. Kita sambut Gubernur Kupas Habis. Pemirsa, bertemu lagi dalam acara Kupas Habis Jambi TV. Acara ini didukung oleh Jambi Independen, D Radio, Serikat Media Siber Indonesia, PT Tamarona, Bungo Televisi, dan Jambi One. Pemirsa, tidak terasa pilkada serempak di provinsi ini semakin dekat. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali akan berlangsung pada 9 Desember 2020. Tahap demi tahap mulai dilakukan KPU. Saat ini KPU sedang disibukkan dengan pencocokan dan penelitian data pemilih. Bagaimana progresifnya dan apa saja kendala yang dihadapi, kita akan bahas bersama 5 narasumber yang telah hadir di studio kami dengan tema coklit dan daftar pemilih serempak 19 Desember 2020 Provinsi Jambi. Baiklah, kita langsung ke narasumber. Ibu Ahdienti, tanggal 18 Juli dimulai tahap coklit atau pencocokan dan penelitian data. Nah, sampai saat ini sejauh mana telah dilakukan? Terkait kegiatan coklit, saya sampaikan bahwa kegiatan coklit ini dilakukan sejak tanggal 15 Juli. Jadi 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Nah, hari ini kan sudah tanggal 8 ya, sudah tanggal 7 Agustus bahwa kegiatan ini sudah dilakukan lebih kurang 3 minggu. Jadi nanti akan berakhir pada tanggal 13 Agustus, pencocokan dan penelitian. Terus selama pencocokan penelitian tadi sudah sejauh mana progresnya, Bu? Oh ya, terkait dengan kegiatan pencocokan dan penelitian ini dari hasil yang kami himpun hari ini, karena kebetulan hari ini dari kami itu melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan data pemilih ini untuk persiapan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran. Nah, tadi saya sudah himpun semua dari target 100% itu sudah kita laksanakan sebanyak 88,5% per jam 14 siang tadi. Waktu coklit itu sampai apa, Bu? Dari tanggal 18 sampai? Dari 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Berarti masih ada waktu seminggu lagi? Iya, masih ada waktu 1 minggu lagi, lebih kurang. Sejauh ini apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan coklit tadi? Memang di lapangan kita menemui beberapa kendala ya, kawan-kawan di lapangan lah. Di studio ini juga sudah hadir PPDP yang memang langsung melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian. Kemudian ada PPS dan juga ada PPS yang bertugas di tingkat desa. Kemudian ada PPK yang bertugas di tingkat kecamatan. Nah, mereka ini melakukan supervisi dan monitoring langsung kegiatan yang dilakukan oleh PPDP. Nah, persoalan-persoalan yang kita hadapi, pertama ada persoalan masalah batas. Ada di beberapa kabupaten kota antara batas wilayah dengan satu wilayah, baik itu antara kabupaten bersama dengan kabupaten atau provinsi dengan provinsi. Contohnya di Kabupaten Sarolangun itu batas wilayah dengan Muratara, Kabupaten Sumatera
Selatan. Kemudian di Kabupaten Bungo itu berbatasan dengan Sumatera Barat. Jadi ada pemilih-pemilih yang memang di samping wilayahnya ini memang berada di antara kedua daerah ini juga dokumen kependudukan mereka memang berbeda. Jadi tinggal di satu rumah, tapi dokumen kependudukannya berbeda, KTP-nya beda. Nah itu juga persoalan. Kemudian yang kedua, kawan-kawan PPDP ada juga yang melapor ke kami datang dari rumah ke rumah, karena memang kita datang dari ke rumah itu kan satu syarat ya, tidak boleh melakukan coklit itu dari rumah sendiri atau dari atas meja gitu, jadi harus didatangi. Nah dalam kondisi COVID ini artinya kita harus tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Kawan-kawan harus paling kurang itu harus pakai masker, kemudian membawa hand sanitizer, kemudian cuci tangan. Nah ini harus dilakukan oleh kawan-kawan, jangan sampai kita menjadi ketularan atau menularkan terkait dengan COVID-19 ini. Ini juga bagian dari hal baru ya di dalam kegiatan pendataan kita di pemilu 9 Desember 2020 ini. Kemudian kendala lainnya terkait dengan adanya penduduk kita yang memang belum mempunyai dokumen kependudukan. Nah ini juga karena syarat untuk didata itulah mempunyai KTP elektronik. Di lapangan kawan-kawan juga menemui ada masyarakat kita yang belum memiliki KTP elektronik. Nah itu juga ada bagian dari kendala kawan-kawan di lapangan. Ya, dibandingkan pencocokan data pemilu legislatif dengan sekarang, apa perbedaannya gimana? Artinya mana kendala lebih berarti itu pencocokan pemilu legislatif atau sekarang? Sebenarnya di setiap pemilu persoalannya mungkin lebih kurang ya. Tapi kalau di pemilu 2020 ini kita menyesuaikan dengan regulasi. Pertama, regulasinya terkait dengan data pemilih. Kalau pada pemilu yang lalu itu satu TPS itu jumlahnya maksimal 300. Nah pada pemilu 2020 ini maksimal pemilih itu dalam satu TPS itu 500 orang. Nah ini kan ada penyatuan ya, artinya penciutan terhadap TPS yang tadinya 11 ribuan ketika pileg, maka di waktu pilkada 2020 ini TPS kita itu 8.199. Tapi ini kan bisa bertambah, bisa berkurang ya, tergantung jumlah dari kawan-kawan PPDP mendata. Kalau misalnya lebih dari 500 itu terpaksa memang harus kita bagi TPS-nya menjadi 2. Jadi karena tidak boleh lebih dari 500. Oke. 3 minggu sudah coklit data ini dimulai. Nah, ada penambahan signifikan dari pemilih kita sampai data yang sudah masuk gitu? Jadi di dalam penyusunan daftar pemilih kan waktu DPT itu jumlah DPT Provinsi Jambi itu 2.400.000. Ya. Nah kemarin waktu kami turunkan daftar pemilih untuk dicoklit oleh teman-teman setelah ditambah dengan pemilih pemula yang tadinya belum masuk waktu pileg, itu menjadi 2.600.000, 2.680.060 orang seingat saya. Nah tetapi kan karena baru 88% dari yang dikerjakan oleh teman-teman yang kami himpun hari ini itu sekitar 2.300.000. Tapi kan kawan-kawan masih di lapangan nih, semua belum masuk datanya ke kita. Ya bisa saja bertambah atau berkurang karena ada yang tidak lagi memenuhi syarat dan ada yang memenuhi syarat karena pemilih pemula dan lain sebagainya. Oke, mungkin nanti masih banyak yang kita tanyakan. Mungkin coklit data itu kan melibat PPK dan PPS ya Bu? Ya. PPK. Saya mau tanya apa sih BPK? Ini kabupaten. BPK? KPU Kabupaten. KPU Kabupaten. Nah, apa tugas KPU Kabupaten yang diberikan oleh KPU Provinsi ini? Baik, terima kasih. Jadi kami di Kabupaten yang sudah kita lakukan untuk pemutakhiran atau coklit ini ya, yang sudah kita mulai dari tanggal 15 kemarin. Sebelumnya kita melakukan BIMTEK, Mas. BIMTEK, bimbingan teknis kepada penyelenggara kita
terutama PPDP yang melaksanakan langsung coklit tersebut sesuai dengan regulasi yang diatur dalam PKPU. Nah, inilah yang bimbingan teknis ini yang kita lakukan agar supaya mereka memang dalam melaksanakan coklit tersebut memang sudah sesuai dengan regulasinya, dan terutama lagi di masa COVID ini kita tekankan untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2020. Nah, dalam pendataan ke warga-warga itu terkait dengan COVID ini ada penolakan warga ketika tim itu datang atau? Oke, jadi kami dalam hal ini tentunya akan melakukan supervisi dari dan monitoring dari apa yang dilakukan oleh teman-teman PPDP. Memang dari sejauh ini beragam laporan-laporan atau informasi yang kita terima dari PPDP tentang tindakan perilaku masyarakat dalam menerima petugas kita. Alhamdulillah kalau kita di Tanjung Jabung Barat itu tidak ada penolakan yang sifatnya karena COVID. Namun ada hal-hal yang terkait lainnya, misalkan enggan di data karena merasa pendataan kali ini toh mereka kemarin pada saat ada pembagian bantuan segala macam mereka tidak dapat itu. Jadi itu hal-hal yang di luar ini sebenarnya. Namun setelah kita sosialisasikan, kita berikan pengertian bahwa pendataan ini gunanya untuk pemilihan kepala daerah nanti, akhirnya mereka memahami itu dan bisa dicoklit. Oke. Mungkin kita beralih kepada Bung M. Arif Rahman, yaitu petugas pemutakhiran data pemilu Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, sejauh mana tugas yang diberikan oleh KPU untuk di daerah Anda dalam coklit data tadi? Oke, baik. Dari saya sendiri adalah sebagai tugas PPDP, yang mana di situ daerah saya berada di Desa Sungai Dungun, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan di situ tugas yang diberikan tentunya dari PPK ke PPS, dan PPS memberikan tugas itu adalah coklit rumah ke rumah, atau rumahnya kita datang door to door. Tidak boleh melakukannya dari rumah sendiri. Karena apa? Kita harus memastikan sebenar-benarnya apakah ada data pemilih baru, apakah ada data yang warga yang sudah meninggal, dan itu harus kita lakukan secara langsung. Kenapa? Karena dengan adanya datang rumah ke rumah itu kita tahu bahwa ada penambahan pemilih baru, ada pengurangan data, ada data yang tidak sesuai dengan syarat dan sebagainya. Itulah kita perbaiki di data AKWK-nya. Ya, sebelum Anda dari rumah ke rumah itu apa tugas, apa ada pelatihan yang diberikan oleh KPU atau gimana? Kalau masalah tugas itu ada diberikan dari ada pelatihan. Ada pelatihan itu diadakan di kantor kecamatan, yaitu dari PPK Kecamatan Kuala Betara, yang mana itu diketuai oleh Bapak Muhammad Zaki. Oke. Ketika datang ke rumah itu apa yang ditanya tuh? Pencocokan seperti apa? Yang Mungkin pertama kali, pemirsa mau tahu juga tuh. Ya, yang pertama kali ditanyakan itu tentunya kita memohon izin untuk melihat KK dan KTP-nya. Karena dengan kita melihat KK dan KTP warga, kita bisa tahu bahwa apakah warga ini memang benar-benar warga Desa Sungai Dungun, ataukah dia pindah dari daerah lain. Nah, di situ kita tahu. Disitulah kita tugas kita tadi untuk memastikannya. Oke. Mungkin satu lagi saya tanya, ketika contoh misal ketika Anda datangi satu rumah ini, warganya katakanlah 5 orang mata pilih. Nah, salah satunya mahasiswa. Itu gimana? Apakah dimasukkan di data Batara atau masukkan data sini?
Oh, maksud dari pertanyaan tadi itu ketika ada mahasiswa tetapi mahasiswanya itu Berada di Jambi. berada di Jambi. Tetap kita masukkan di data sana Data karena sana. dia daerahnya daerah sana, KTP-nya KTP daerah, misalnya di daerah saya daerah Sungai Dungun, dan kebetulan saya juga adalah mahasiswa Universitas Jambi dan saya berasal dari Desa Sungai Dungun, tentunya data saya ada di data Desa Sungai Dungun gitu. Oke. Baiklah, kita beralih kepada Bung Fahrudin Sukri ya. Nah, Fahrudin Sukri adalah Ketua PPK Kecamatan Bram, Tanjung Jabung Barat. Nah, sejauh mana tugas Anda yang diberikan dan tanggung jawab Anda sejak tanggal 15 sampai saat ini? Mungkin bisa diceritakan kendala atau persoalan-persoalan itu. Di Kecamatan Bram Hitam, kebetulan PPK-nya adalah saya sebagai Ketua PPK Kecamatan Bram Hitam dari tanggal 15 Juli hingga hari ini, Bang. Dari awal coklit sampai tanggal 28 kami selalu melakukan monitoring dan supervisi ke bawah ke rekan-rekan PPS dan PPDP, dan alhamdulillah untuk Kecamatan Bram Hitam hari ini sudah 100% proses coklit untuk pemilihan serentak tahun 2020 ini. Kalau dari kendala ditemukan juga tapi tidak begitu berarti, dan alhamdulillah juga itu sudah selesai di tingkatan PPS dan PPDP. Kendala yang berarti, satu, karena di Kecamatan Bram Hitam untuk di Tanjung Jabung Barat ada lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kuala Tungkal. Ketika pemilu legislatif 2019 kemarin, untuk DPT-nya ada 4 orang di TPS LP tersebut, TPS 6 Bram Hitam Raya maksudnya. Dan ketika proses coklit untuk pemilihan serentak tahun 2020 ini, dari 4 orang DPT tersebut sudah yang 1 orang bebas, 3 orang pindah LP maksudnya, pindah LP. Dan kendala tersebut alhamdulillah juga sudah ditemukan solusi dari petugas SP tersebut. Ada yang berdomisili di Bram Hitam Raya, dan itu kami jadikan pemilih baru untuk DPT di TPS 6 Bram Hitam Raya tersebut. Nah, kendala yang kedua juga, biasa Bang, kalau di kampung PPDP bekerja di siang hari, rata-rata orang pekerjaan adalah sebagai petani dan tidak ada di rumah. Akhirnya PPDP juga ada sebagian yang bekerja di malam hari, tapi itu tidak menjadi kendala. Yang ketiga, ada yang berdomisili sangat jauh dari Kecamatan Bram Hitam, tapi masih masuk dalam wilayah Kecamatan Bram Hitam. Mau ke Kecamatan Bram Hitam itu melewati kecamatan lain, itu berada di Parit Bengkulu, ujungnya Bram Hitam, dan itu hanya 4 KK, dan alhamdulillah juga sudah dicoklit menjadi pemilih baru. Nah, petugas kecamatan Betara, kecamatan Bram Hitam itu berapa orang petugas coklit ini yang diapakan? Untuk petugas pemutahiran data pemilih atau PPD, petugas coklitnya ada 37 orang sesuai dengan jumlah TPS yang berada di Kecamatan Bram Hitam. Oh, jadi jumlah petugas itu sesuai dengan jumlah TPS? Jumlah TPS. Terdiri dari 10 desa. 10 desa itu 37 TPS, otomatis 37 petugas pemutahiran data pemilih. Oke. Mungkin kita beri kesempatan kepada Misna Septia, agak payah namanya gitu. Anggota PPS desa sama ya, anggota PPS Bram Hitam. Nah, tadi dikatakan bahwa kecamatan desa Bram Hitam sudah 100% katanya, sudah hampir 100%. Nah, ketika 100% nanti kita tanya ke KPU apakah betul apa 100% atau tidak. Nah, lalu mungkin kecamatan lain tetangga Anda gimana? Mungkin bisa disampaikan kenapa kami melakukan ini supaya PPS lain itu tahu macam mana kiatnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi alhamdulillah kami dari PPS Kecamatan Bram Hitam, khususnya saya, Desa Bram Hitam Raya, bisa menyelesaikan tugas pencoklitan ini
dalam waktu yang relatif cepat dengan hasil 100%. Jadi kiat kami itu hanya bekerja dengan sungguh-sungguh. Artinya kami tidak melalaikan tugas yang memang seharusnya kami kerjakan gitu. Jadi kami juga menjadi, maksudnya kecamatan yang berhasil melaksanakan coklit 100% ini, kami harapkan juga bisa menjadi motivasi bagi kecamatan-kecamatan lainnya. Bukan maksud untuk berlomba ataupun membanggakan diri, Pak. Tapi bagaimana kita bisa menghargai pekerjaan kita dan bekerja dengan sungguh-sungguh, gitu sih, Pak. Oke. Mungkin berapa sih jumlah mata pilih itu sesuai datanya tadi di Desa Bramitam Raya? Agak payah nyebut, agak asing telinga ya. Ya, jadi kalau untuk di Desa Bramitam Raya itu daftar pemilih yang kami terima dari KPU itu sebanyak 2.293. Itu data yang diterima. 2.293. Dan cocok pas seperti yang data yang dari KPU setelah Tidak, pas. Pak, tidak. Tidak. Kenapa tidak? Tentunya ada data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Iya, tidak memenuhi syarat. Gimana data pemilih yang tidak memenuhi syarat itu seperti apa? Jadi tidak memenuhi syarat ini itu terbagi menjadi beberapa bagian. Misalnya data pemilih ini sudah meninggal, atau data pemilih ditemukan ganda dan misalnya tidak dikenal, nah itu tidak bisa dimasukkan sebagai pemilih gitu, Pak. Oke, mungkin kita beralih kepada Ibu dari KPU nih. Bu, dari seluruh kecamatan dan desa yang telah diberi tugas masing-masing, apakah berapa persen atau daerah-daerah mana yang menjadi daerah cepat seperti yang disampaikan itu tadi? Apakah daerah desa-desa lain juga sama mereka? Jadi kami itu di KPU artinya selalu memberikan motivasi ke kawan-kawan agar bekerja. Pertama, data itu harus akurat ya. Yang kedua valid, kemudian mutakhir. Artinya tidak hanya cepat selesai, tapi keakuratan data, kevalidannya dan penyesuaian data dengan dokumen itu harus yang menjadi utama. Nah, di samping itu tentu semakin cepat dan semakin akurat, artinya cepat dan akurat itu akan lebih baik. Maka saya sebagai divisi ya, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi di KPU Provinsi Jambi bersama teman-teman itu selalu memberi motivasi termasuk kawan-kawan kabupaten, kemudian PPK, PPS. Setiap hari kami minta laporan nih, sehingga kami bisa pantau, oh hari ini sudah dari misalnya dari 2.200 AKWK yang kami turunkan ini sudah diselesaikan 1.500 misalnya. Seperti PPDP yang ini yang sekarang kita bawa itu dia bisa menyelesaikan dalam waktu 4 hari ya, dalam waktu 4 hari. Nah, saya sampaikan ke kawan-kawan kabupaten di 11 kabupaten kota itu diberi apresiasi kawan-kawan yang cepat, tapi dicek juga, sudah selesai tidak administrasi yang kita kasihkan, ada buku kerja, ada pom-pom yang harus diisi, ada AKWK, AAKWK, kemudian buku kerja, itu semua dicek oleh PPS. Nah, kalau itu sudah selesai, diserah terimakan, dicek datanya yang kode, kan ada 9 kode yang tidak memenuhi syarat tuh, meninggal, ganda, TNI, Polri, kemudian tidak dikenal, pindah domisili. Nah, ada 9 kategori, kemudian hak pilih dicabut, kemudian bukan penduduk sesuai dengan daerah pemilihannya. Sehingga ini dicek oleh kawan-kawan PPS sudah cocok, kemudian ada lembar serah terimanya bahwa diterima sekian pemilih, baru diserahkan ke PPS. Nah, selanjutnya PPS lagi yang akan melakukan kegiatan pemutakhiran ini dari tanggal 7 sampai tanggal 28 bulan ini. Jadi begitu. Iya, jadi gini Bu. Jadi data sudah diberikan oleh PPS tadi Bu ya, artinya ini data udah 100%. Nah, itu perbandingan untuk mencocokkan gimana? Apakah betul kerja orang itu atau tidak? Itu gimana tuh?
Kan di regulasi itu jelas yang memenuhi syarat sebagai pemilih itu pertama sudah berumur 17 tahun. Jadi dilihatlah KTP-nya dan mempunyai KTPL, dibuktikan dengan KTPL. Berdomisili di wilayah pemilihan dibuktikan dengan KTP elektronik. Sama yang disampaikan oleh PPDP tadi, walaupun dia kuliah di Jambi tapi KTP-nya di sana, dia tetap didata di sana. Nah, persoalan besok pada hari H, misalnya dia tidak bisa pulang kampung, bisa pindah memilih, tapi pendataan tetap di sana. Nah, kemudian tidak berusia 17 tahun, belum berusia 17 tahun, tetapi sudah menikah, itu juga memenuhi syarat untuk didata sebagai pemilih. Jadi sepanjang itu syarat-syarat yang ada dalam PKPU 19 yang menjadi pedoman kami dalam pemutakhiran data pemilih, itu akan dikategorikan yang memenuhi syarat. Nah, kalau tidak ada di POM A KWK yang kami turunkan, namanya misalnya tidak ada di dalam itu, maka diisi di POM pemilih baru kalau dia sudah memenuhi syarat gitu. Oke, mungkin kita tahan dulu. Pemirsa, saya akan kembali setelah yang satu ini.